Halo saudara, bersama dengan saya lagi menyambung tentang bahasan kita mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi disaster yang sangat besar ini yang menimpa kepada dunia, yaitu yang mereka sebut COVID-19 atau coronavirus. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak menentu, dan sebagaimana saya sampaikan bahwa ini baru permulaannya. Jadi kita harus waspada dan mempersiapkan diri dan minta strategi dari Tuhan untuk jangka yang lebih panjang. Mempelajari dari pandemik yang sudah menimpa di seluruh dunia pada tahun-tahun dulu awal ya. Flu virus yang awal-awal dan banyak yang lain, kita mewaspadai dan berstrategi dengan apa yang terjadi. Nah, saat ini saudara, di beberapa belahan dunia, saking banyaknya yang sakit, bahkan perawat-perawat, dokter-dokter sekarang banyak yang mati. Dan perawat-perawat mereka sekarang lebih takut lagi, semakin takut jikalau dirinya sendiri akan mati, karena mereka memikirkan keluarganya, anak masih kecil-kecil, orang tua mungkin gak ada yang rawat, dan dia sendiri juga mungkin ada yang sudah tua, atau dia masih muda tetapi masih pingin hidup. Jadi mungkin akan banyak perawat-perawat dan suster-suster dan dokter-dokter yang akan mengundurkan diri karena mereka takut. Walaupun saat ini diciring ya, ditepukin, disorakin, mereka katanya orang-orang yang ada di garis depan dan sebagainya, tapi nyatanya banyak yang mati, dan akhirnya dari mereka ada yang banyak menyerah, saudara. Jikalau banyak yang nyerah seperti itu, apa yang terjadi? Kalau di Indonesia saat ini masih relatif baik keadaannya, belum sebegitu banyak seperti di Amerika kematiannya, ya. Tetapi kita waspada dan kita terus bersiaga dengan keadaan-keadaan yang tidak menentu, karena nantinya jauh lebih parah dari ini. Nah, sekarang saja supir-supir truk beberapa udah mati, dan mereka tidak bisa membawa crops, hasil tani itu ke tempat-tempat yang biasanya mereka antar ya, seperti hotel-hotel, seperti toko-toko, seperti supermarket, seperti kedai-kedai yang menjual mereka punya produk. Sekarang karena tutup semua, nah yang terjadi adalah hasil-hasil itu harus dihancurkan. Banyak sekali di Amerika susu dibuang, ya, telur harus dihancurkan, apalagi sayur-sayuran, buah-buahan, banyak sekali sudah harus dihancurkan karena daripada busuk, ya, itu harus dihancurkan. Nah, di lain pihak banyak sekali orang yang butuh, dan sekarang mereka pada ngantri berkilo-kilometer, bermil-mil, mereka ngantri untuk mendapatkan sembako dari pemerintah, dan pemerintah menjanjikan uang kepada mereka-mereka yang pendapatannya dari sekian ke bawah gitu, mereka mendapatkan uang dari pemerintah, dan mereka harus ngantri seharian, mungkin 2 hari, dan mereka bagaimana dengan gasolin, bensin? Kalau nantinya nggak ada lagi orang yang kerja, mobil nggak bisa jalan. Makanya sekarang banyak sekali senjata-senjata pistol pada laku, karena orang saking bracing themselves ya, mereka jagain diri mereka sendiri, karena banyak sekali pencuri, perampok, pembunuh, mereka bisa mata gelap untuk mendapatkan apa saja demi supaya mereka hidup. Ya. Kalau saudara lihat kisah-kisah bagaimana zaman dulu orang menghadapi ini, maka mereka suka untuk pindah ke area pedesaan. Tetapi saat mereka mau pindah ke area pedesaan pun, itu desa sudah ditutup oleh masyarakat di sana karena mereka nggak mau bahan-bahan makanan mereka diambil oleh pendatang-pendatang yang mereka tidak suka. Jadi sebegitu ngerinya
nantinya saking orang sudah panik dan orang pada mati, saudara. Mereka nggak tahu bahwa akan ada banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan, tidak hanya di jalan-jalan, tetapi di rumah-rumah. Banyak orang pada mati. Saat ini banyak sekali homeless, orang yang nggak punya rumah itu di Amerika udah pada mati. Nah, sekarang masih ada orang yang bisa ngambil. Tetapi nantinya kalau saking banyaknya udah nggak ada orang yang berani ngambil, dan can you imagine kalau di rumah-rumah udah banyak kematian, itu bakteri-bakteri kayak apa, bau bangkai di mana-mana di jalan-jalan udah mengerikan banget. Nah, orang-orang akan belajar bahwa mereka nggak takut dengan mayat-mayat di jalan, mereka akan rampas apa yang mereka bisa ambil dari orang-orang. Nah, saya nggak pingin bikin saudara takut, semakin takut tidak. Saya ingin membuat saudara berjaga dengan keadaan yang seperti ini. Bagaimana nanti jikalau nggak ada lagi listrik? Gimana kalau nggak ada lagi air? Saat ini kita tidak hidup di pedesaan di mana kita nimba air. Saya hanya memberikan gambaran kepada saudara jikalau hal-hal tersebut terjadi. Saudara bisa siapkan lilin, saudara bisa siapkan roti-roti kering, makanan kering, ya saudara bisa siapkan kompor alami, kompor portable atau kompor minyak tanah, ya, atau whatever yang saudara bisa pikir itu akan menolong untuk persiapan ke depannya. Tetapi jangan panik, karena Tuhan yang bisa menurunkan mana selama 40 tahun, Dia juga bisa memberikan kepada kita mujizat saat kita berada di padang gurun. Asal saudara jangan panik, saudara jangan takut, saudara persiapkan diri, dan saudara persiapkan juga untuk bisa menolong orang lain. Karena kasih akan menjadi dingin, dan orang sudah tidak kenal lagi siapa itu saudara, siapa lagi lawan, siapa orang yang harusnya dicintai. Tetapi justru dalam keadaan seperti ini, saat kita menolong orang lain, kita bermurah hati, Tuhan akan kasih kemurahan. Tetapi saat seseorang egois, maka sumber itu tidak akan mengalir. Saudara ingat bukan perumpamaan yang saya sampaikan bahwa ada Kristen danau dan Kristen sungai. Kalau Kristen danau itu airnya nggak ngalir kemana-mana, lama-lama butek dan tidak ada kehidupan di sana. Tetapi Kristen sungai, dia akan mengalirkan airnya, mengalirkan berkatnya, dan dia akan senantiasa diperbaharui. Jadi saat-saat yang nanti akan semakin sulit ini, saling menolonglah. Ya, apa yang saudara miliki, saudara bisa berikan juga, bagikan kepada the unfortunates, ya. Especially ya nanti saat-saat mereka membutuhkan jamahan kasih Kristus, maka orang-orang yang belum kenal Tuhan, di sanalah mereka akan melihat perbedaan antara saudara sebagai anak Tuhan dengan orang-orang yang di luar. Nah, itu yang ingin saya sampaikan mengenai kesiapan dari apa yang mungkin the worst scenario terburuk yang mungkin terjadi. Tetapi jangan khawatir lagi, sekali lagi saya sampaikan, jangan takut, jangan khawatir. Kita hanya berjaga, iman tanpa perbuatan mati. Ya, itu sebabnya kita berjaga-jaga. Nah, kembali mengenai apa yang saya sampaikan kepada saudara mengenai jikalau kita khawatir, kita takut, maka something happen di dalam otak kita, alam bawah sadar kita, dan itu menimbun suatu kekeruhan. Saya nggak bisa bahasa kedokterannya, tetapi itu akan membuat blockage, spot-spot hitam di dalam otak saudara yang akhirnya melumpuhkan imun sistem saudara, dan saudara akan mudah terserang dengan penyakit. Nah, itu harus dijagai.
Dan saudara harus mawas setiap kali supaya saudara jangan takut. Saudara hari-hari ini banyak waktu hafalkan ayat firman Tuhan. Ya, hafalkan ayat supaya saudara tenang. Karena kalau saudara nggak tenang, saudara nggak bisa berdoa. Kalau saudara nggak bisa berdoa, saudara nggak bisa mendengar suara Tuhan. Saat-saat seperti ini, Tuhan bisa memberikan kepada saudara ide-ide yang sangat kreatif untuk membuka suatu usaha baru yang mendatangkan uang, ya, untuk menolong orang-orang yang mungkin ada di bawah saudara sebagai karyawan-karyawan saudara, atau untuk keluarga saudara. Saudara bisa akan diberikan hikmat oleh Tuhan saat saudara datang kepada Tuhan. Tetapi saudara jangan datang kepada dunia yang membuat saudara bingung, ya. Kalau saat ini uang masih berlaku, nantinya jikalau uang tidak akan bisa berlaku lagi, nah kita minta Tuhan step berikutnya. Tetapi saat uang masih berlaku, saudara bisa melakukan usaha-usaha untuk saat ini, ya, untuk pertahanan saat ini. Kita tidak tahu akan seburuk apa, karena Presiden Trump bahkan mengatakan bisa ini masih 18 bulan lagi. Beberapa nabi yang saya sudah sampaikan kepada saudara, ada yang mengatakan bahwa ini akan sampai September. Tetapi September itu baru surutnya COVID-19. Nanti yang lebih buruk lagi datang setelah September. Nah, Tuhan memberikan warning di hati saya bahwa this is only the beginning of the birth pang. Tetapi saya nggak tahu bahwa kalau selesainya September disambung begitu, itu akan terjadi hal yang sangat-sangat mengerikan sekali, seperti yang mungkin skenarionya yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa kalau udah nggak ada persediaan lagi, orang-orang udah nggak mau kerja lagi, dan nggak ada yang bisa dijual, nggak ada yang bisa dibeli, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apalagi beberapa orang yang hidupnya di apartemen, nggak bisa nanam, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, nggak ada mobil, nggak ada bensin, nggak ada orang yang nganter, ya. Sekarang aja baru diberlakukan PSBB, itu yang katanya harus berjarak sekian, dan harus mobil harus yang biasanya orang banyak sekarang harus cuma berapa, dan kemudian motor hanya satu orang. Nggak tahu, kalau satu orang berarti ojek nggak bisa boncengin orang, whatever. Itu akan lebih menyulitkan lagi. Sebenarnya memang penjagaan supaya mata rantai dari penyakit ini bisa berhenti, tetapi buat orang-orang yang kerjaannya antar orang, Gojek, itu akan sulit. Kecuali mereka itu dipekerjakan oleh mungkin kayak JNE, Si Cepat, Tiki, dan sebagainya, ya, cuma nganter barang. Tetapi gimana mereka yang biasanya nganter orang gitu? Nah, we don't know. Tetapi buat saudara, berdoalah, minta hikmat dari Roh Kudus untuk memberikan ide kreatif. Saudara ingat ide kreatif yang diberikan Tuhan kepada Yakub pada saat dia minta upah, yaitu binatang kambing yang berbelang-belang, berbintik-bintik, padahal itu sedikit sekali, tetapi dia bisa diberikan ide luar biasa seperti itu, dan akhirnya Yakub mendapatkan binatang dengan berbelang-belang dan berbintik-bintik yang sedemikian banyak, ya. Jangan takut juga, Tuhan bisa menggandakan ikan dan roti. Ya, pada zaman Elia juga Elia menggandakan tepung dan minyak. Jadi saudara jangan khawatir karena kekhawatiran itu akan menurunkan kesehatan saudara.